Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamhari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Ayat yang saya bacakan pada hari ini ayat Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 195. Artinya, janganlah kamu menjatuhkan dirimu melalui tanganmu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, itu dia. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kerusakan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang kita tidak menjatuhkan diri kita dalam kebinasaan, tapi ada usaha-usaha orang luar negeri untuk membuat kita jadi binasa, membuat kita jadi rusak. Pertama, permen karet. Nah, ada ditemukan permen karet yang berisi narkoba. Ada lagi berisi susu bayi yang berisi narkoba. Ada lagi candy bonbon yang sebenarnya adalah narkoba. Dijual Rp1.000, Rp2.000. Na'udzubillahi min zalik. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, orang-orang yang tak beriman, dia tidak peduli, yang penting dia dapat untung. Anak-anak terjerat ke dalam narkoba, generasi muda menjadi lemah. Dan candy itu atau bonbon itu adalah katanya berasal dari luar negeri. Nah, berasal dari luar negeri. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jadi berarti ada niat orang dari luar negeri untuk menghancurkan generasi muda di Indonesia ini. Caranya dengan menebarkan bonbon yang akan merusak generasi muda. Masya Allah. Ditebarkannya bonbon, ditebarkannya makanan-makanan, mainan untuk anak TK, anak SD. Akibatnya mereka teracuni atau diracuni oleh narkoba tersebut berupa sabu-sabu. Pada satu hari saya melaksanakan tugas pergi ke Dumai dengan menaik travel. Sepanjang perjalanan berceritalah saya dengan beberapa orang supir. Saya mengingatkan hati-hati tentang penyebaran narkoba, sabu-sabu melalui bonbon, melalui makanan anak-anak. Kemudian bonbon atau susu yang menjadi kesenangan anak-anak. Jadi saya katakan hati-hati. Apa jawab sang supir? Wah, tidak apa-apa Pak. Sabu-sabu itu tidak apa-apa. Saya sering makan sabu-sabu itu di tempat saya katanya. Enggak ada apa-apa. Sampai sekarang segar-segar saya. Nah, jadi pada Ibn Tarmat memang ada orang yang merasa demikian, sekedar penyegar. Bahkan di Belanda itu sabu-sabu dibolehkan untuk sekedar konsumsi, terutama di daerah wisata, di pantai-pantai dalam ukuran terbatas. Nah, jadi rupanya ada kelonggaran orang-orang tertentu untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan narkoba itu. Nah, yang kita takutkan seandainya kelonggaran itu nanti terjadi pula lah di Indonesia.
dengan berbagai-bagai alasan. Kalau dengan alasan medis untuk obat-obatan itu sudah lama kita dengar. Tetapi sekarang adalah alasan untuk bersenang-senang. Nah, seperti terjadi di Belanda. Bahkan ada pilot mereka yang menggunakan sabu-sabu itu. Jadi hati-hati. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, kembali kita kepada ayat Al-Quran yang mengingatkan bahwa wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Artinya, janganlah sekali-kali melalui tanganmu sendiri menjatuhkan dirimu ke dalam kerusakan. Jadi melalui tangan kita sendiri akan merusak diri kita itu bisa melalui narkoba, minuman keras, bisa melalui bermacam-macam kegiatan yang akan merusak diri kita. Nah, itu hati-hati. Makin pintar manusia, semakin bisa memberikan klasifikasi yang mana yang termasuk merusak diri, mana yang tidak. Nah, tidak disebutkan satu persatu di dalam Al-Quran. Ayatnya ini bersifat umum, namun secara khusus itulah ulama yang menyebutkan yang ini yang terlarang, sabu-sabu, ekstasi, dan minuman-minuman lainnya, makanan-makanan yang menyebabkan orang menjadi mencandu atau menyebabkan orang itu menjadi rusak otaknya, baik rusak sementara maupun rusak permanen. Kenapa demikian? Karena dari ribuan buku-buku yang telah dibaca oleh para ulama, karena orang lain ingin juga mengkonsumsi buku yang jumlahnya ribuan, maka dibuat saja kesimpulan dari 24.000 buku fikih umpamanya, dijadikan satu secara singkat. Apa dia yang secara singkat itu seolah-olah sudah membaca 24.000 buku itu. Itu namanya kaidah fikhiyah. Apa kaidah fikhiyah itu yang berbunyi? Usul fikih, dia ada beda sedikit antara usul fikih ini sifatnya agak umum. Kalau kaidah fikhiyah ini lebih khusus. Nah, sekarang yang usul fikihnya menyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari segala perintah itu adalah wajib. Al-aslu fin nahi lit tahrim. Asal dari segala larangan di dalam Al-Quran itu adalah haram. Nah, jadi yang larangan itu bunyinya wala tulqu. Waw artinya dan, la artinya jangan. Nah, jangan itu larangan. Jadi setiap kata-kata jangan di dalam Al-Quran itu artinya haram. Umpamanya jangan dekati zina, mendekatinya saja sudah haram. Jangan membuka aurat. Nah, buka aurat adalah haram. Jangan mengatakan cis atau mengatakan kepada kedua orang tua. Nah, mengatakan itu hukumnya haram. Memang tidak disebutkan secara langsung haram mengatakan cis kepada kedua orang tua, tidak ada. Nah, tapi setelah dipelajari ayat demi ayat, hadis demi hadis, buku perkataan ulama, hasil penelitian yang mendalam, dapatlah kesimpulan bahwa setiap kata larangan di dalam Al-Quran itu hukumnya haram. Nah, kecuali ada hadis atau ayat lain yang menerangkan jatuhnya kepada tidak haram, umpamanya jatuhnya kepada makruh atau jatuhnya kepada mubah. Kalau ada dalil lain yang menyatakan, yang mengkhususkannya, maka yang umum ini tadi menjadi terkhususkan, bukan tidak berlaku, tetap berlaku. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini yang menjadi perhatian kita adalah dari luar negeri. Bon-bon dari luar negeri yang isinya adalah narkoba diberikan kepada anak TK dan anak SD dan sudah tertangkap. Nah, ada berbentuk susu, ada bentuk permen. Tapi yang paling populer adalah permen. Sudah ditangkap oleh pemerintah semenjak 4 tahun lalu. Nah, sekarang beredar lagi
permen-permen berisi narkoba itu. Nah, lagi-lagi dari luar negeri, itu tiang jembatan yang dibawa dari luar negeri ternyata isinya adalah narkoba yang sudah dibungkus-bungkus siap untuk diedarkan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, negara mana di luar negeri itu? Dan apa niatnya mengedarkan narkoba melalui anak-anak itu? Apa niatnya terhadap Indonesia? Nah, karena itu para pemimpin kita harus bisa membaca niat yang tidak baik ini terhadap generasi muda kita. Karena Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 11 menyatakan, wal yakhsalladzina amanu wal yakhsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatahum di'afan khafu alaihim wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah, itu lam amar, hendaklah kamu merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Khawatir terhadap apa? Khawatir terhadap peninggalan kita, sepeninggalan kita, anak cucu keturunan yang lemah fisiknya dan mentalnya. Nah, jadi kalau sudah kena narkoba, kecanduan narkoba, kecanduan sabu-sabu, ekstasi, nah bisa saja kecanduan game pornografi nantinya, itu merupakan melemahkan mental generasi muda. Nah, kalau umat Islamnya, generasi mudanya sudah lemah, akan mudah dikuasai oleh bangsa asing. Karena generasi mudanya tidak akan punya cita-cita, hanya memeram diri untuk menikmati sabu-sabu, hanya memendam diri di suatu tempat menikmati tontonan-tontonan yang tidak bermoral. Karena itu, falyattaqullah, hendaklah kalian senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah kamu mengucapkan dan mengambilkan tindakan yang tegas. Jadi tidak selamanya kita lembut. Sekali-sekali kita disuruh oleh Al-Quran mengambil tindakan tegas. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah kamu berkata yang tegas dan hendaklah bertindak secara tegas. Wal yaqulu qawlan sadida. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini yang menjadi perhatian kita. Sabu-sabu oleh mafia perdagangan sudah dimasukkan ke dalam susu untuk bayi, untuk anak-anak, sudah dimasukkan ke dalam roti untuk anak-anak, dimasukkan dalam permen, itu yang paling banyak yang sudah tertangkap. Beredar di banyak SD, baik di Pulau Jawa maupun di Sumatera. Anda boleh buka YouTube, permen sabu-sabu, itu judulnya. Nah, nanti akan keluar lengkap dengan warna-warnanya yang indah. Juga kue-kue makanan harian anak-anak. Wow, indah sekali warna-warninya. Saya lihat ada hijau, tapi yang dominan nampaknya warna merah. Memang indah. Kita yang tua-tua seperti ini saja melihatnya, oh indah, tertarik. Ya apalagi anak-anak. Rasanya manis, menyenangkan dari hari ke hari, dari hari ke hari, akhirnya merusak mereka. Itu yang disebut dalam Al-Quran tadi, di'afan, zurriyatan di'afan, keturunan-keturunan yang lemah. Nah, ini yang harus kita bentengi. Jadi ada perang dagang, bukan soal keuntungan, tapi ada lagi perang dagang memperdagangkan barang-barang yang haram. Termasuk juga daging-daging ayam sampah dari luar negeri yang sudah tak berguna lagi, yang disebut dengan junk food, makanan-makanan sampah.
masuk juga ke Indonesia. Kemudian belum lagi makanan-makanan beracun lewat expire. Expire tuh sudah habis saat penggunaannya atau sudah kedaluarsa. Umpamanya sarden. Sarden dari luar negeri dilihat bagus sekali, mahal dan enak rasanya. Kadang-kadang oleh si penjual itu expire-nya, kedaluarsanya itu selama 2 tahun. Nah, tetapi ada pedagang yang jahat, ditukarnya expire-nya itu 2 tahun dibuatnya sampai 3 tahun. Yang seharusnya sudah terbuang, dimusnahkan malah dimakan. Apakah tidak mengandung racun? Tentu kalau sudah lewat expire-nya akan mengandung racun atau mengandung virus seperti virus yang kita kenal sekarang ini. Ya, yang menyebar seluruh dunia asalnya dari makanan. Nauzubillahi min dzalik. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini saya hanya membacakan sedikit ayat Al-Quran dan saya mengungkapkan luapan keterkejutan saya membaca berita-berita tentang perusakan terhadap generasi muda. Jadi pemikirannya dirusak, makanannya dirusak, potensi otaknya untuk berpikir ke masa depan sudah dirusak. Nah, tega-teganya siapa yang berani merusak hal-hal yang paling fundamental di dalam tubuh manusia? Yang paling merusak itu adalah orang-orang yang tidak beragama. Ataupun orang yang beragama kalau dia tidak menghayati nilai-nilai dalam agamanya. Jadi bagi dia yang penting untung. Tak peduli orang lain akan rusak, yang lainnya akan merana. Yang penting dia mendapatkan keuntungan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, demikianlah para ibu serta saudara-saudara sekalian, sebagai renungan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari bahaya nikotin, morfin, rokok, sabu-sabu, ekstasi, dan penyakit lainnya atau bahan-bahan yang memancing kepada penyakit-penyakit yang akan melemahkan bangsa kita. Semoga Allah melindungi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau minyak sawit mentah asal Riau itu terus berlanjut ya, menyusul menguatnya harga minyak mentah di bursa jangka di Malaysia. Informasi selengkapnya dilaporkan Tongklep Siregar.